Perkenalkan, saya Ida Ayu Ngurah Intan Marlina dengan NIM 19125210001 dari Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai evolusi geopolitik secara singkat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai evolusi geopolitik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai istilah geopolitik tersendiri. Geopolitik merupakan salah satu pendekatan dalam memahami hubungan internasional dan juga kebijakan luar negeri. Geopolitik merujuk kepada kompetisi dalam mencapai superioritas dalam hubungan internasional melalui kontrol terhadap wilayah-wilayah strategis bahkan di luar dari negaranya. Geopolitik ini evolusinya terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, geopolitik tradisional. Yang kedua, geopolitik klasik. Dan yang terakhir, geopolitik kontemporer. Geopolitik tradisional. Geopolitik tradisional merupakan fitur awal dari geopolitik yang menekankan mengenai pengaruh geografi terhadap perilaku kebijakan luar negeri negara. Beberapa tokoh yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap perkembangan dari geopolitik tradisional adalah Ratzel, Mackinder, Mahan, Chellen, Spikeman, dan Haushofer. Ratzel merupakan yang pertama kali mengaitkan antara geografi dengan perilaku ekspansionisme negara ketika itu yang membuatnya mendapat julukan sebagai ayah dari geografi politik. Geografi politik inilah yang menjadi dasar dari geopolitik. Kemudian muncul tulisan dari Mackinder mengenai pivot area atau yang kemudian disebut dengan heartland, bahwasanya terdapat kekuatan darat dan kekuatan laut, dan heartland sebagai kekuatan darat ini merupakan kunci dari negara dalam mendapatkan superioritas dalam hubungan internasional. Kemudian pandangan dari Mackinder ini mendapat tanggapan dari Mahan bahwa menurut Mahan sesungguhnya kekuatan laut lebih signifikan atau superior dibandingkan kekuatan darat, sebab kekuatan darat dianggap terbatas. Mackinder kemudian menanggapi ini dengan merevisi konsepnya dan menambahkan beberapa wilayah-wilayah laut dalam konsep heartland yang dimilikinya. Setelah itu muncul jalan yang menggunakan istilah geopolitik pertama kali untuk merujuk kepada pembahasan yang telah disebutkan oleh Ratzel, Mahan, dan juga Mackinder. Setelah itu muncul Spikeman yang mengungkapkan mengenai konsep rimland, bahwa menurutnya wilayah rimland yang mengelilingi heartland inilah yang menjadi kunci dari negara dalam memperoleh superioritas dalam hubungan internasional ketika negara mendapatkan kontrol terhadap wilayah rimland yang menghubungkan antara kekuatan darat dan kekuatan laut tersebut. Setelah itu muncul Haushofer yang telah membaca tulisan-tulisan dari ahli-ahli yang telah disebutkan sebelumnya, dan menurut interpretasinya ia menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Jerman yang ekspansionis ketika itu. Menurutnya Jerman yakni negara layaknya manusia atau organisme hidup yang semakin bertambah populasi memerlukan lebih banyak sumber daya alam dan wilayah, sehingga ekspansionisme merupakan hal yang tidak terhindarkan. Maka dari itu, hal ini menimbulkan konotasi negatif terhadap studi geopolitik, sehingga studi geopolitik pun merubah fokusnya dari yang awalnya lebih kepada analisis tingkat negara menjadi mengarah kepada analisis tingkat dunia, yang bertepatan dengan momentum berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemunculan Perang Dingin, sehingga memunculkan geopolitik klasik. Kedua, geopolitik klasik. Geopolitik klasik berfokus menjelaskan alasan negara berkompetisi satu sama lain dan posisi geografi dalam kompetisi tersebut. Geografi yang pada geopolitik tradisional dianggap sebagai faktor penentu dari kebijakan luar negeri, dalam geopolitik klasik, geografi dianggap sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Geopolitik klasik ini bertepatan dengan momentum Perang Dingin, sehingga kompetisi yang dianalisis adalah kompetisi bipolar. Setelah Perang Dingin, muncullah geopolitik kontemporer. 3. Geopolitik kontemporer. Meski masih menjadi perdebatan, terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa geopolitik kontemporer muncul setelah Perang Dingin. Dengan berakhirnya Perang Dingin, negara menjadi lebih tergantung satu sama lain sehingga memunculkan signifikansi dari faktor ekonomi dalam geopolitik. Dan muncullah istilah geoekonomi. Geoekonomi merujuk kepada penggunaan instrumen ekonomi dalam memaksimalkan keuntungan geopolitik. Salah satunya dilakukan oleh China melalui kebijakan Belt and Road Initiative. Penjelasan mengenai evolusi geopolitik tadi secara ringkas
terangkum dalam tabel berikut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.